Ini masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal senangnya pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Mengiku ya keluarga nih sing nakal. Jom, ke pacaran lah. Anggur si somoto Sahih Muslim. Apa? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi gue, si cerita aku Gus pari wangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ta sido. Kira usah sok keminter. Nah asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Wah hormat sekali sama Mbak Mulia, hormat sama Mbak Habib Lutfi, hormat sama Pak Quraisy, hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu, itu diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan hukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula sholat, zakat, tapi tetap asal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Ya sementing sholat. Sausé wong iku mirip dapat protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni orang halal. Tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, kok iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering sholat, ra jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel yang bab fiqhud dakwah, man disebut fiqhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok nih gonku misalnya, cawe itu biasanya katoan cekak. Takon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira takon, ya celananan dulu celananan. Terus pikiran aku lumayan, katoan cekak. Terus ngatiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih kaki lek poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Ya seneng ngedengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ra alim ra cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ra saleh yo fasik jenenge alim ra saleh yo kacau juga. Lah titenane piye yo? Dadi alim tok ora. Nah, alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ono wong memang ono wong sholat tapi pamit ijek bodoh. Nabi gak apa-apa sementing sholat. Setelah orang itu mirip sahabat protes, berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, orang-orang lalu bodoh nih. Sayan haruma ya kullu aja apal hadise. Ema ya kullu fi sholati. Engkau yang kulino sholat, isin dewi be pengiran. Engkau rak cici-cici dewi be dosa-dosa sing di. Itu jenis hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal senangnya pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Mengiku ya keluarga nih sing nakal. Jom, ke pacaran lah. Anggur si somoto Sahih Muslim. Apa? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi gue. Si cerita aku Gus pari wangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ta sido. Nah itu hukum tahapan, jadi orang kok hukum sebenarnya, paham ya? Bocah ngono kok rano, mana gue gersik. Mulai ngaji benroh dunia hukum fikih apa hukum tahapan. Nah hukum fikih ya permanen, nah hukum tahapan ini tadrib fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jadi fiqhud dakwah, bukan fiqhul ahkam tapi fiqhud dakwah. Ya
tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi wis gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar, karena itu tahapan. Jadi beliau tidak perlu kesusu darahnya mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek kado anjak kakau samporo wedok-wedok terus kon ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi figur dakwah, bukan menjadi figur paham ya, mulai ngaji ben roh duduk perkara ini. Nah, Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi sahut. Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya, itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat, ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sehingga tok wajah tok, ben bojone ra keliru. Ya sudah, itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Dan aku bertakoi, lah aku belajar itu oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong Indonesia. Kowe muni haram terus apa wong mendho kabeh. Wong ra melok lakon. Makanya cara kula kita dilatih dengan fitrah dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir, Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ayat wala yudina zinatahunna wa illa ma dhahara minha. Itu koma dhahara itu pokoknya. Soalnya cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, Jakarta anjekak rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan kan nggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daran nduk yang penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhul dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, iya dong. Terus ketika orang itu mirip, Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodik ini bodoni? Aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon, sayan habu mayakul. Engko nek wis sering salat, sering lafadzno kalimat thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demen Gus Baha yang terhormat, kembali lagi di channel Demen Gus Baha. Telah kita simak bersama ulasan dan penjelasan Gus Baha dari awal hingga akhir, yang mana poin utama dari penjelasan beliau adalah kalau kita melihat statement ulama atau mendengar statement ulama, kita harus pahami perspektifnya. Apakah itu hukum yang sebenarnya atau hukum tahapan? Yang mana kita harus kenal, harus tahu, selain ada fiqhul ahkam, kita juga harus paham bahwa ada yang namanya fiqhul dakwah atau hukum tahapan. Jadi ketika ada seorang ulama atau orang alim yang mengeluarkan statement yang seakan-akan membolehkan sesuatu yang kurang baik, kita perlu lihat dulu apakah itu hukum tahapan atau hukum yang sebenarnya. Dan kita jangan peminter. Istilahnya kita jangan terlalu sok tahu atau merasa lebih hebat,
selama orang itu orang yang alim dan juga soleh, kita yakin orang yang alim itu bacanya banyak dan juga pertimbangannya banyak, maka kita tetap harus hormati. Teman-teman yang punya pendapat yang berbeda bisa disampaikan di kolom komentar.